sayang hijau berseri membuat rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan hadis palsu. Hadis palsu, hadis maudhu itu banyak sekali terkait dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Jadi ada yang bersumber dari hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu, tapi juga ada yang bersumber dari tradisi. Bersumber dari tradisi. Ini mungkin kita mulai dulu amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh umat Islam tetapi tidak merupakan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yang bersumber dari tradisi terlebih dahulu. Yang bersumber dari tradisi itu diantaranya adalah apa yang kita kenal dengan tradisi sadranan. Tradisi sadranan dalam beberapa penelitian, juga dalam beberapa tulisan yang saya pelajari, itu bersumber dari upacara srada. Jadi asal-usulnya itu adalah upacara srada yang dulu pada zaman Majapahit. Ya, pada zaman Majapahit, tentu itu karena Majapahit berarti dalam tradisi agama Hindu atau Buddha. Nah, kalau mereka beragama Hindu, beragama Buddha, melakukan upacara srada, ya monggo saja, itu kan hak-hak mereka di dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Kalau dalam Islam, surat Al-Kafirun sudah sangat jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, laksanakanlah agamamu, keyakinanmu, kepercayaanmu. Waliyadin, dan bagiku agamaku, dan aku laksanakan keyakinanku, kepercayaanku, tuntunanku yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Munculnya lakum dinukum waliyadin itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh kaum kafirin Quraisy Mekah untuk bergantian, ya boleh dikatakan arisan agama, kira-kira gitu ya, untuk bergantian melakukan peribadatan berdasarkan agama yang mereka yakini. Mereka minta, hari ini saya akan mengikuti agamamu wahai Muhammad, tapi hari besoknya saya minta engkau wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu beribadah, menyembah Tuhan yang aku lakukan, yang aku sembah. Maka kemudian turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan sekali-kali
Aku tidak akan menyembah dengan cara-cara kamu menyembah Tuhanmu, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu pun tidak perlu mengikuti cara-caraku dalam menyembah Tuhan dan cara-cara yang ada di dalam agamaku. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, bagiku agamaku. Nah, tapi dalam prakteknya ya, upacara srada itu kemudian diikuti, dilanjutkan oleh orang-orang yang beragama Islam, yang karena semulanya beragama Hindu, kemudian masuk Islam, masih susah untuk meninggalkan tradisi Hindunya itu. Ya, mereka maka juga masih melakukan upacara srada itu. Dan itu di zaman Majapahit itu sudah banyak orang-orang Islam ya. Jadi para wali, terutama Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo itu sudah menyebarkan dakwah Islam ya. Menyebarkan dakwah Islam ketika zaman Majapahit dan ketika kerajaan Demak belum berdiri. Sehingga banyak orang-orang yang semula beragama Hindu masuk Islam, tapi tradisi keagamaan Hindunya masih hidup. Oh mungkin terus ya. Nggih mergane terjebak banjir nang Bayu. Apa namanya? Mereka melaksanakan upacara srada. Jadi upacara srada itu adalah bukan sekedar ziarah kubur, tetapi memuja roh nenek moyang. Memuja roh nenek moyang, itu upacara srada. Nah, karena tradisi srada itu susah untuk dihilangkan, dan umat Islam ex-Hindu yang masuk Islam itu juga susah meninggalkan, maka di antara para mubalek, para dai pada waktu itu mengatur strategi dakwah kira-kira gitu. Strategi dakwah, akhirnya srada dirubah menjadi sodron. Sodrun itu adalah dada. Karena roh ada di dada, jiwa ada di hati nurani. Maka menjadilah sadranan. Srada menjadi sodro, sadran. Tuh. Ya seperti yang lainnya itu ada pergeseran kata ya. Pergeseran kata. Seperti ada kata-kata daun lontar. Daun lontar itu kan sebenarnya juga kata lontar itu pertukaran kata. Aslinya ini kalau saya yang dengar dari penjelasan Pak Kiai Subari, Ketua PDM Kota Surakarta, beliau juga banyak mendalami sejarah tentang itu. Jadi lontar itu berasal dari kata rontal. Ron itu daun, tal itu apa namanya? Siwal, buah siwalan. Siwalan itu kan daunnya namanya daun lontar. Tapi aslinya dia rontal. Ron itu daun, tal itu buah tal atau buah siwalan yang airnya bisa kita minum, tapi kalau disimpan dalam waktu yang lama, airnya itu menjadi minuman yang memabukkan. Nah, itu perubahan kata dari kata srada menjadi sadra. Nah, akhirnya dirubahlah jadi sadranan. Nah, mereka tetap kumpul-kumpul di kuburan. Tentu kalau zaman Hindu dulu di tempat di mana kerangka mayat yang dibakar tapi tidak habis itu ya. Kan kalau yang kaya-kaya mungkin dibakar habis kemudian dilarung ke laut. Tapi kalau yang
memeluk yang miskin kan tidak membakarnya, nggak bisa tuntas, akhirnya disimpan di satu tempat. Disitulah mereka kemudian melakukan pemujaan dalam bentuk upacara sraddha. Nah, dirubahlah menjadi sadran dalam bentuk ziarah, dalam bentuk zikir, tahlil. Ya. Di makam itu kumpul-kumpul, zikir, tahlil, kemudian nanti makan-makan. Makanannya sudah ditentukan. Rujak uni namanya, berbagai macam makanan. Saling tukar menukar makanan. Nah, itu dulu konon di makam Praji Malaya itu juga terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah sejak tahun 80-an sadranan yang di kuburan itu sudah tidak terlalu banyak, paling hanya seperti ziarah biasa. Ya. Jadi sekarang sudah seperti ziarah biasa, ya nggak apa-apa kalau ziarah itu. Hanya kalau mengkhususkan ziarah di bulan Sya'ban, di bulan Ruwah, dalam arti memang meyakini tertentu di bulan Sya'ban, ziarah di bulan Sya'ban ada keutamaan tertentu, maka itu menjadi bid'ah dolalah, ya, karena tidak ada tuntunannya. Tapi kalau ziarah kubur dibolehkan kapan saja, termasuk di bulan Sya'ban. Mungkin kalau melaksanakan ziarahan di bulan Sya'ban karena mudah untuk mengumpulkan keluarga, pokoknya niatnya bukan mengkhususkan dengan niat-niat tertentu, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau niat-niat tertentu, kemudian kumpul-kumpul itu diiringi dengan tadi zikir-zikir yang sebenarnya zikir itu zikir bersifat umum tapi dikhususkan. Kemudian ada tawasulnya kepada penghuni makam atau leluhur. Nah, itu juga menjadi bid'ah. Jadi memang sudah ada perubahan keyakinan dari keyakinan sebelum Islam menuju Islam, tapi perlu dituntaskan dulu ya, perlu dituntaskan. Apakah itu menyimpang dari tuntunan Quran Sunnah atau tidak? Nah, kalau ziarahnya Nabi mengatakan dulu aku melarang ziarah, maka sekarang silahkan ziarah, dibolehkan ziarah. Karena dulu sebelumnya Nabi kan minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, Tapi Allah mengatakan Allah tidak menerima doa Nabi untuk ibunya. Maka Nabi meminta izin untuk ziarah, menziarahi ibunya, menziarahi makam ibunya. Ya mungkin melepas rasa rindu, kira-kira begitu ya, dengan ibunya. Beliau berziarah dan itu dibolehkan. Jadi menziarahi makam, kuburan, bukan kuburannya orang Islam juga dibolehkan di situ ya. Bukan bukan dilarang. Maka Nabi ketika dulunya dilarang mendoakan ibunya karena ibunya belum berakidah Islam ya. Maka Allah tidak menerima doanya. Seperti Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya juga oleh Allah ditolak ya, karena ayahnya adalah seorang penyembah berhala. Nah, maka kemudian Nabi diizinkan ziarah. Kemudian Nabi mengizinkan semua umatnya untuk berziarah, fazurha fa innaha tazkiratul maut. Ada yang hadisnya fa innaha tazkiratul akhirah, dulu sudah saya sampaikan itu ya. Nah, itu sadranan ya. Jadi kalau kita melakukan sadranan itu dalam rangka mengkhususkan ziarah atau mengkhususkan doa khusus kepada leluhur kita dengan mengkhususkan di bulan Sya'ban dengan keyakinan tertentu. Jadi kalau di bulan Sya'ban kan kemudian bahasa Jawa ini kan bulan ruah. Bulan ruah itu bulan ruh. Nah, kalau ada keyakinan seperti itu ya harus kita bersihkan. Ya kita ziarah biasa saja. Kita kumpul-kumpul berdoa ya monggo, mungkin
bisanya sekaligus bisa bersilaturahim, ya monggo. Tapi jangan ada keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, ini yang biasa terlaksana di bulan Sya'ban. Ini perlu kita hati-hati, kita bersihkan akidah kita dan amalan kita dari hal-hal yang tidak dituntutkan oleh agama. Itu yang bersumber dari tradisi. Kemudian yang kedua ada yang bersumber tadi al-maudu'at, hadis-hadis palsu. Nah, ini terutama terkait dengan amalan yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban. Kalau tidak salah, bulan Sya'ban ini nanti pertengahannya hari Kamis. Hari Kamis depan ini. Ayyamul Bidnya itu kan hari Jumat ya. Ayyamul Bidnya itu kan Rabu, Kamis, Jumat kalau tidak salah ya. Rabu, Kamis, Jumat itu Ayyamul Bid. Nah kalau kita puasa Ayyamul Bid tidak apa-apa. Itu melaksanakan sunnah Rasul ya. Tapi kalau kita tidak Ayyamul Bid, kita hanya berpuasa di tanggal 15 saja dengan meniatkan puasa nisfu Sya'ban. Kemudian ditambah lagi amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan yang lainnya itu diantaranya pada malam nisfu Sya'ban melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Misalnya di dalam sholat nisfu Sya'ban itu membaca dalam rakaatnya di samping Al-Fatihah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Nah, itu termasuk hadisnya sudah disebutkan dalam kitab Al-Maudu'at. Al-Maudu'at itu kumpulan hadis-hadis palsu. Kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi macam-macam itu amalannya. Ada yang membaca Qul huwallahu ahadnya itu berkali-kali ya, 10 kali dalam setiap rakaat, dan sholatnya itu 100 rakaat. Sholatnya 100 rakaat. Jadi ini ada hadis maudhu ya. Tapi tidak disebutkan sanadnya dari mana ya, tidak disebutkan. Tapi kalau di kitabnya tentu disebutkan ya. Dan sanad-sanad yang disebutkan di dalam hadis itu adalah sanad-sanad yang disebutkan dalam ilmu hadis itu yang majhul. Majhul itu tidak dikenal. Ya. Sanadnya tidak dikenal, berarti sanadnya itu sanad buatan ya, sanad buatan. Ya. Jadi sanad maudhu juga gitu ya. Jadi sanad itu ini jalur-jalur periwayatan. Jadi jalur-jalur periwayatan orang-orang yang disebut di situ termasuk kategori al-majhul, orang-orang yang tidak dikenal dalam perawi-perawi hadis. Nah, kalau nggak dikenal disebutkan berarti dibuat gitu ya. Jadi melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban itu 100 rakaat ya, 100 rakaat. Kemudian membaca Qul huwallahnya setiap rakaat itu 10 kali. Jadi yang dibaca itu hanya Fatihah dan Qul huwallah saja. Tapi Qul huwallahnya kalau 10 kali 100 berarti 1000 kali. Nah, betapa lamanya sholat itu ya. Tapi mungkin saja sholatnya bisa cepat itu dengan sholat kilat gitu ya. 100 rakaat tapi kilat. Nah, bisa jadi seperti itu. Seperti yang kita saksikan ada tarawih kilat juga itu ya. Nah, jadi itu hadis-hadis amalan-amalan bid'ah yang ada di bulan Sya'ban, yaitu adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nah, sekarang kalau amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Sya'ban apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
bahwasanya ini hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah mengatakan, an Aisyata annaha qalat ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kana yasumuhu illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Aisyah mengatakan bercerita, aku tidak melihat Rasulullah dalam 1 bulan lebih banyak berpuasa di bulan tersebut selain di bulan Sya'ban. Nah tentu kalau bulan Ramadan jelas ya, bulan Ramadan semua berpuasa sebulan penuh. Tapi ini kata Aisyah, tidak ada melihat Rasulullah itu berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, yaitu kecuali di bulan Sya'ban. Nah, yaitu keterangannya beliau menerangkan, beliau pernah berpuasa di bulan Sya'ban dan tidak berpuasanya itu hanya beberapa hari saja. Nah, jadi biasanya kalau sudah berada di akhir bulan Sya'ban beliau tidak berpuasa. Tapi di awal-awal beliau banyak berpuasa. Jadi kata Aisyah, saya pernah melihat beliau berpuasa di bulan Sya'ban itu dan tidak berpuasanya hanya beberapa hari saja. Tapi saya pernah menyaksikan beliau berpuasa di bulan Sya'ban itu sebulan penuh. Sebulan penuh. Artinya amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Kalau Aisyah mengatakan seakan-akan berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban itu, hanya beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Nah, di sini maka kemudian ada yang memaknai ya kita memperbanyak puasa sunnah yang ada. Misalnya puasa Senin Kamis ditambah Ayyamul Bid, ditambah puasa 3 hari setiap bulan. Kan setiap 3 hari setiap bulan itu ada yang 3 hari di awal bulan, ada yang 3 hari itu adalah Senin dan Kamis di pekan pertama, kemudian yang ketiga bebas hari Kamis, bebas Kamis kapan saja, misalkan di antara seperti. Tapi itu kan sudah terkumpul dengan Senin Kamis ya. Ada yang ya supaya selamat kita laksanakan saja puasa di puasa sunnah ya. Puasa di bulan Sya'ban itu dengan puasa sunnah yang biasa Nabi laksanakan. Atau Nabi tuntunkan. Di antaranya ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Seperti besok itu Rabu, Kamis, Jumat, 13, 14, 15 itu puasa Ayyamul Bid. Tambah puasa Senin Kamisnya, atau ditambah dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa. Nanti pas Ayyamul Bid puasa terus, nanti dilanjut Daud lagi sampai akhir. Tapi ada kalanya seperti Aisyah tadi, Nabi puasa hampir semuanya. Hanya beberapa hari saja di akhir. Hanya beberapa hari di akhir beliau tidak berpuasa, supaya ada jeda antara puasa-puasa yang dilaksanakan di bulan Sya'ban dengan puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa di akhir bulan Sya'ban ya. Puasa di akhir bulan Sya'ban, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
qol anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya. Nabi bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bi saumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Ini hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, kalau diriwayatkan Bukhari Muslim, semua ahlul hadis atau muhaddisun itu sepakat kesohihannya. Tadi yang riwayat Tirmidzi tentang Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu juga termasuk hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, ini hadis sahih Bukhari Muslim ini mengatakan janganlah ya, Nabi bersabda, janganlah kalian mendahului atau mengawali ya, bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali apabila seseorang sudah terbiasa melaksanakan puasa-puasa sunnah, maka pada hari itu dia dipersilahkan untuk melaksanakan. Ya, misalnya sudah biasa melaksanakan puasa Senin Kemis, atau biasa melaksanakan puasa Daud. Nah, qadarullah ya. Qadarullah puasa sunnahnya tadi salah satu puasa yang terakhir bersambung dengan puasa Ramadan ya. Misalnya puasa, kalau besok itu puasa kita tanggal 2 April ya, 2 April 1 Ramadan 2 April itu sama hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu tidak bersambung ya. Tapi kalau biasa melaksanakan puasa puasa Daud, bisa jadi bersambung. Maka yang seperti itu boleh ya. Jadi dia sudah terbiasa puasa sunnah itu berurutan Senin Kemis, kemudian atau Daud, kemudian pas puasa Daud terakhirnya itu sebelum Ramadan pas hari Jumat, padahal Ramadannya hari Sabtu, maka itu termasuk yang dipersilahkan. Jadi Nabi mengatakan illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu fal yasum, maka silahkan berpuasa zalikal yaum pada hari tersebut. Senin Kemis juga begitu. Kalau misalnya Ramadannya mulainya hari Jumat, dia Kemisnya masih berpuasa sunnah Kamis, nggak mengapa. Tapi kalau biasanya nggak Senin Kemis atau biasanya nggak pernah puasa Daud ya. Besok puasa Ramadan, hari ini puasa itu termasuk puasa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi mengatakan la yataqaddamanna. Nah, ini larangannya dengan takkid ya, dengan nun taukid sakilah. Jadi larangan sungguh-sungguh, larangan keras. Walaupun larangannya ini apakah sampai haram atau tidak, wallahu alam. Di antara ulama berbeda pendapat di sini, ada yang mengharamkannya, tapi ada yang hanya itu adalah makruh ya, makruh. Ya. Karena larangannya disampaikan melalui hadis atau sunnah, bukan melalui ayat Al-Quran, ya. Bukan melalui ayat Al-Quran. Itu jadi sunnah yang paling nampak ya, sunnah yang paling tampak untuk dilaksanakan di bulan Sya'ban itu yang pertama-tama tentu adalah melaksanakan puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bisa hari-hari yang memang dicontohkan dan ditentukan oleh Nabi untuk kita puasai, seperti Senin dan Kamis. Tapi puasa sunnah mutlak, hari apa saja di bulan Sya'ban itu bisa kita
laksanakan puasa. Karena dalam hadis itu salah satunya Aisyah mengatakan seolah-olah beliau itu memang puasa sebulan penuh, ya, sebulan penuh. Berarti Rebo boleh, Kemis boleh, Jumat boleh. Kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, baik sunnah yang muqayyad, yang sudah ada ketentuannya, tadi disebut Senin, Kamis, dan sebagainya. Tapi yang bersifat mutlak, pokoknya hari-hari di bulan Sya'ban itu adalah hari-hari disunnahkan berpuasa. Nah, itu hari-hari disunnahkan berpuasa. Nah, ini yang pertama ya, sunnah yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan, memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, sunnah yang banyak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, yaitu mengkaji amalan-amalan Ramadan, amalan-amalan puasa Ramadan. Jadi mempersiapkan, jadi bulan Sya'ban itu memang bulan persiapan Ramadan. Maka memperbanyak puasa sunnah itu juga persiapan. Karena Ramadan itu tiap hari puasa, maka dilatih pemanasan, warming up-nya dengan memperbanyak puasa sunnah. Nabi dikatakan tadi oleh Aisyah, ada kalanya Nabi penuh puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, ada kalanya Nabi puasa banyak di bulan Sya'ban, tetapi ada beberapa hari beliau tidak berpuasa, terutama di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban supaya tidak bersambung dengan Ramadan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi puasa sunnah, yang kedua adalah persiapan dalam bentuk mengkaji. Jadi seringkali para sahabat berkumpul bersama Nabi, tanya jawab tentang bagaimana puasa yang baik, puasa yang benar, puasa. Nah, maka kita juga perlu tarhib Ramadan ini, menyambut Ramadan ini dengan mengkaji kembali fikih Ramadan. Nah, mengkaji kembali fikih Ramadan. Mungkin puasa-puasa kita yang dulu ada kekurangan-kekurangan apa? Nah, kita pelajari kembali supaya puasa ini puasa yang lebih baik atau puasa yang terbaik. Kalau puasa Ramadan itu adalah puasa yang Allah berikan kepada kita sebagai puasa yang terakhir dalam hidup kita, kita upayakan menjadi puasa Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu ya, karena kan hidup ini, hidup dan mati itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada orang yang masih beraktivitas dan alhamdulillah aktivitasnya baik, pagi masih beraktivitas, sore masih, bahkan malam masih beraktivitas, pagi-paginya masih beraktivitas. Kita mendengar jam 9 beliau dipanggil oleh Allah, dan dalam keadaan melaksanakan tugas-tugas amal yang baik. Biasanya memang orang itu dipanggil Allah dalam keadaan yang terbiasa dilakukan selama hidupnya. Kalau selama hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan ibadah, maka wafatnya dalam keadaan ibadah. Tapi kalau kebiasaan hidupnya melakukan al-mungkarat, kemungkaran-kemungkaran, matinya wafatnya dalam kemungkaran. Jadi yang pertama tadi puasa, memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua mengkaji fikih Ramadan. Dan yang ketiga tentunya adalah meskipun ini bukan sunnah tapi bahkan wajib ya, yaitu membayar hutang puasa yang belum, bagi yang masih punya hutang puasa segera bayar puasanya. Apalagi hutang sebelum Ramadan yang dulu ya. Berarti sudah nunggak berapa itu ya. Dulunya lagi ada hutang lagi ya, nunggaknya
bertahun-tahun ya. Maka diingat-ingat apakah masih ada utang puasa, segera dibayar. Menghitung itu sunnahnya menghitungnya itu. Tapi melaksanakan membayar hutang puasa adalah wajib, ya, adalah wajib. Kalau puasanya itu hutang puasa sebelum Ramadan yang tahun lalu bagaimana? Ya bayar saja sesuai yang ditinggalkan, tidak ada tambahan-tambahan yang lain-lainnya. Nah ini kemudian terkait dengan kenapa bulan Sya'ban seperti diutamakan ya. Seperti bulan Sya'ban ini kok diutamakan. Ini didasarkan kepada hadis riwayat An-Nasa'i disampaikan oleh Usamah ya. Usamah bin Zaid ya. Jadi Usamah bin Zaid mengatakan atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihat dirimu, melihat engkau berpuasa di bulan selain bulan Sya'ban seperti banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa seperti itu? Nah, Rasulullah menjawab, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, yaitu bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Dia adalah bulan di mana diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku senang, kata Nabi ya, fa'uhibbu, aku senang ayyurfa'a amali, diangkatnya amalku, wa ana shaim, dan aku sedang berpuasa. Itulah maka Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu bulan di mana amalan-amalan itu diangkat oleh Allah Ta'ala, diangkat untuk dinilai, sehingga Nabi suka ketika amalan-amalan itu diangkat untuk dinilai, beliau dalam keadaan berpuasa. Itu alasannya. Nah, kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Begitu juga kalau kita berpuasa di hari Senin Kemis. Ya. Senin Kemis itu juga hari di mana amalan-amalan kita ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi yang mingguan ada, yaitu Senin Kemis itu, tiap Senin dan Kamis amalan-amalan kita semuanya diangkat oleh Allah. Maka Nabi mengatakan juga hampir sama kalimatnya, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, oleh Syekh Albani, ahli hadis abad 20 yang lalu, yang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi ahli hadis yang sangat otoritatif ya, dinilai oleh para ahli hadis dunia. Hadis riwayat An-Nasa'i tersebut adalah hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang tingkatnya di bawah sahih. Jadi sahih, turun dikit hasan, turun lagi dhaif. Kalau di bawahnya sudah maudhu itu palsu. Kalau dhaif belum tentu palsu. Nah, maka dhaif itu bisa naik menjadi hasan li ghairi. Hasan juga bisa naik menjadi sahih li ghairi. Nah, ini tadi adalah hadis hasan. Kalau hadis hasan untuk amalan-amalan seperti ini termasuk yang bisa dijadikan hujjah. Seperti kita kalau sholat itu kan takbir 7 kali di rakaat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hadisnya juga hadis hasan ya.
hadisnya juga hadis hasan, tidak sampai ke tingkat sahih. Tapi hasan, sahih, hasan, dan sebagian dhaif itu adalah hadis-hadis yang makbul. Tapi kalau sudah disebut dalam kitab ahli hadis atau para muhaddisun itu, kalau dhaifnya pakai kata-kata jiddan, dhaifun jiddan, sangat dhaif, nah itu sudah termasuk hadis yang mardud, ya, hadis yang mardud, yang tertolak, bukan hadis yang makbul. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita perlu selektif di dalam mengisi bulan Sya'ban ini. Nah, hari ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 11 kan? Tanggal 11 ya? Tanggal 11 bulan Sya'ban. Nah, di sebelah saya itu makam Praci itu banyak sekali orang yang berziarah. Nah, monggo ziarah itu ya boleh-boleh saja, tidak harus bulan Sya'ban, kapan saja, bulan Sya'ban juga boleh. Mungkin janjian dengan keluarganya yang jauh-jauh, bisanya bulan Sya'ban ya Mbak, nggak apa-apa. Tapi jangan diikuti dengan niatan-niatan tertentu, keyakinan-keyakinan tertentu, apalagi amalan-amalan di dalam ziarah itu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ziarah mendoakan yang baik kepada mereka yang sudah wafat, bukan sebaliknya ngalah berkah dan sebagainya, tapi justru kita mendoakan. Nah, itu saya kira termasuk bagian amalan yang bisa diterima, ya. Tapi yang jelas sunnahnya adalah memperbanyak puasa sunnah, mengkaji kembali fikih Ramadan kita, menyiapkan puasa, dan yang ketiga adalah menyelesaikan hutang-hutang puasa yang masih punya hutang. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustaz Samsul yang telah menyampaikan materi, yaitu amalan bid'ah di bulan Sya'ban, dan tadi dilanjutkan dengan amal-amal sunnah di bulan Sya'ban. Kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, yang pertama ini ada Residen Bu Endang Fosiati. Monggo Prof. Endang untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun penjelasan lebih jelas. Prof. Endang. Masih mute, Prof. Endang. Ya, Prof. Endang masih mute. Tapi kelihatannya mungkin sedang tidak on, ya. Ini dari kolom chat juga, sebentar. Pertanyaan belum ada, ini cuma ada. Itu dari Pak Rahmat ya. Rahmat itu ya. Mohon nasihat kalau ini di kampung halaman kami, ya mungkin di bulan Sya'ban ya, maksudnya ke kuburannya bila Idul Fitri. Kegiatan yang dilakukan berbeda-beda. Ada yang mendoakan almarhum, ada yang baca Yasin, ada yang baca tahlil. Nah, ini mohon nasihatnya Ustaz ini. Ya. Jadi kalau ke makam atau ziarah kuburnya pas diambil pas Idul Fitri, mungkin pulang dari sholat Id, mampir ke kubur, ziarah kubur keluarga atau ziarah kubur saudara-saudara, atau ziarah kubur secara umum, nah itu tidak apa-apa juga ziarah kuburnya, ya. Berdoa, mendoakan juga baik juga, karena ziarah kubur itu memang fungsinya untuk mendoakan para penghuni makbaroh tersebut, ya. Nah, kemudian kalau masalah membaca Yasin, tahlil itu kan sudah termasuk kategori khilafiyah. Khilafiyah yang baca tahlil, baca itu, ya. Kalau baca tahlilnya itu untuk menguatkan ketauhidan, insya Allah tidak mengapa, ya. Tapi baca tahlilnya itu untuk dikirim,
pahalanya kepada yang sudah mati penghuni kubur tadi, ini termasuk kategori khilafiyah. Ada pengiriman pahala bacaan Yasin, bacaan tahlil itu ada yang berpandangan itu tidak sampai karena amalan seseorang itu ya pada dirinya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada pahala yang diterima oleh seseorang kecuali apa yang dia amalkan dan dia usahakan. Itu dalam surat An-Najm ya, surat An-Najm. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tapi ada yang mengatakan ya itu sampai ya. Ya itulah termasuk khilafiyah. Kalau di kalangan Muhammadiyah berpandangan, tarjih Muhammadiyah berpandangan doa insya Allah sampai, tapi kalau bacaan Al-Quran, bacaan tahlil dikirimkan pahalanya kepada si mati itu tidak sampai. Ini pandangan Muhammadiyah. Pandangan yang lain berbeda ya monggo saja kan gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini Prof Intang sepertinya sambil ngajar Prof. Jadi tanya. Enggak, ini kalau ini pagi itu hari Selasa itu rotok nyambi-nyambi gitu. Ya, tapi ini ada satu penasaran apa namanya Ustaz. Jadi kalau dinilai logika, lu kok nggak logis? Orang hamil puasa kok malah bayar fidyah dan bayar puasa. Loh, hutangnya satu, kok bayarnya dua? Itu kan kalau kita pakai logika, kayaknya kok nggak logis ya? Maksud Allah begitu sih? Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Jadi maksudnya hutangnya satu, bayarnya dua gimana Bu? Nggak, itu kalau orang hamil puasa ya. Itu orang hamil nggak puasa, itu ada ustadz yang menyatakan hanya satu ya, kalau kamu bayar fidyah ya fidyah saja, kalau bayar puasa ya puasa saja gitu. Tapi ada juga ustadz yang menyatakan, dan itu nggak cuma satu ustadz yang menyatakan bahwa kalau dia khawatir, jadi dasarnya adalah kekhawatiran. Kalau khawatirnya hanya di sendiri, khawatirnya untuk anaknya nanti, maka orang hamil yang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan itu bayarnya double. Satu bayar fidyah, dua juga bayar namanya pembayar puasa lagi itu. Itu ya. Gitu Ustaz. Ada yang hanya enggak lah satu lah. Ya itu fidyah saja, puasa saja. Orang yang hamil, ya orang yang hamil menyusui, orang yang bekerja berat, orang yang sakit tua itu sudah dalam satu kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Jadi bayarnya ya fidyah saja. Membayar fidyah saja, tidak membayar puasa. Ada yang mengatakan seperti itu termasuk kategori khilafiyah, perbedaan pendapatnya. Jadi di antara ulama ada yang seperti itu. Kalau itu yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia bayar fidyah dan juga bayar puasa. Ya memang itu tidak logis ya, tidak logis. Yang logis, tapi memang ada dasarnya ya Ustadz. Karena yang menyatakan tuh nggak cuma satu Ustadz, jadi pasti ada dasarnya itu. Ya ada dasarnya, tapi itu termasuk kategori khilafiyah, perbedaan pendapat. Maka kita memilih yang bersifat umum seperti dalil umumnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang berat untuk melaksanakan puasa, bisa berat itu karena bekerja berat yang tidak ada alternatif lain pekerjaannya itu, bisa juga orang yang berat melakukan puasa itu karena sakit tua menaun tidak sembuh-sembuh ya, maka dia bayar fidyah. Bisa juga berat itu karena berbahaya bagi kandungannya, bagi yang sedang hamil, atau berbahaya bagi persusuannya ketika dia sedang menyusui. Nah, maka itu bayar fidyah. Ya bayar fidyah saja. Fa fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau ditambah bayar fidyah dan bayar puasa itu sebenarnya adalah ijtihad ya, ijtihad ulama. Ijtihad ulama
yang memang itu ada ijtihad itu disampaikan oleh ulama masa lalu, masa as-sabiqun al-awwalun atau masa salaf. Mungkin di antara apakah sahabat atau tabi'in, wallahu alam. Tahu saya mungkin yang sudah masuk di kalangan tabi'in. Karena kalau Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, masih saudara dekat Nabi, yaitu sepupu Nabi, termasuk kategori beliau orang hamil. Kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kehamilannya, maka dia bayar fidyah, sudah bayar fidyah itu saja. Itu pendapat yang kuat disampaikan oleh sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas yang masih sepupu Nabi, dan ini orang yang didoakan khusus oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah berikan kepada saudaraku, anak pamanku ini orang yang faqih, yang begitu memahami agama, wa alimhu ta'wil, dan berikan pelajaran kepada dia, pelajaran menafsirkan Al-Quran. Itu wallahu alam, itu Bu Prof. Endang. Ini masih ada satu lagi. Terima kasih Ustaz. Ini bahkan saya itu masih ingat waktu anak saya masih bayi itu nangis-nangis terus, tapi saya masih tetap kenceng puasa. Terus ayah saya mengatakan, kamu itu diberi kemurahan oleh Allah. Kok sombong? Diberi kemurahan oleh Allah, itu kamu tuh diberi kemurahan harus berbuka. Kok sombong? Kan nanti bisa mengganti di waktu lain gitu. Jadi setelah ayah mengatakan kamu kok sombong, saya berbuka. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Ini ada satu lagi Ustaz, ini hampir bersamaan, ini tentang dari Budiana. Mohon izin bertanya, untuk wanita yang hamil atau menyusui diperbolehkan puasa dan mengganti di waktu lain. Apakah jika mengganti di waktu lain tetap mendapatkan pahala dan keutamaan seperti puasa pada bulan Ramadan? Nah, ini tentang keutamaan dan pahalanya. Jadi mengganti puasa di hari lain nilainya sama ketika puasa Ramadan. Menggantinya boleh karena sakit, boleh karena bepergian, boleh karena itu tadi hamil menyusui yang memungkinkan untuk diganti di hari yang lain. Karena kalau hamil itu dia tidak berpuasa karena dia mengkhawatirkan kehamilannya, kemudian mau ganti besoknya pas masih menyusui juga dikhawatirkan. Tapi kalau pas menyusukannya itu tidak ada kekhawatiran apa-apa, persusuannya tidak berkurang nilainya ketika berpuasa, tetap puasa, termasuk bisa menggantikan puasa yang tadi tinggalkan ketika masa hamil. Mengganti puasa dari puasa Ramadan nilainya insya Allah sama dengan nilai puasa ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz Samsul. Waktunya sebenarnya sudah habis, sudah jam 8:32. Terima kasih kepada Dr. Samsul yang telah menyampaikan materi di kajian Tarji online pagi hari ini tentang amalan sunnah dan bid'ah di bulan Syawal, di bulan Sya'ban. Mohon maaf. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta kajian online yang telah menyimak acara ini hingga akhir. Mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengklik presensi untuk kajian di pagi hari ini. Baik, kita akhiri pertemuan kajian online ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bertemu kembali di yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.